Gimana cara motivasi anak-anak kita yang sekarang di WH Tahfidz kan masih anak-anak. Ada nggak pesan-pesan atau nasihat yang perlu disampaikan? Kalau nasihat saya sih cukup simpel aja Pak. Menghafal Al-Quran, diniatkan karena Allah, dan niatkan suatu saat ketika orang tua kita sudah tidak ada, niatkan ketika kita membaca Al-Quran itu untuk pahalanya supaya mengalir ke orang tua kita yang sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat-sahabat WH Podcast. Alhamdulillah kita mulai lagi untuk aktif. Ini episode yang saya kira untuk yang ke-6 kali. Setelah sebelumnya di Serang kita juga melakukan kegiatan. Dan kali ini kita ditemani oleh dua orang sahabat kita, sahabat podcast juga. Yang pertama adalah seorang anak muda dari Lampung yang syarat prestasi sebagai penghafal Al-Quran. Beruntung kita mendapatkan seorang anak muda yang sudah menghafal 30 juz ya. Mungkin tidak hanya hafal tapi mengingat. Sebelahnya adalah juga didamping oleh Ustadz Salman. Beliau adalah aktivis organisasi keislaman, termasuk juga adalah salah satu ketua DMI dan direktur dari WH Tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, sehat. Sibuk terus ya? Ini kayaknya kegiatan Pak Abdul Manan nih, samping ngajar, jadi imam, peserta MTQ juga masih aktif kuliah di PT IKI ya? Iya betul Pak. Tahun berapa itu? Semester berapa? Untuk sekarang ini, tahun ini saya menginjak semester 2. Masih bujangan ya? Masih bujang. Begitulah sebelahnya Ustadz Salman nih. Saya kira cukup dikenal sih di kota Tangerang karena berbagai aktivitas. Gimana apa kabarnya Pak Ustadz Salman? Alhamdulillah Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Ustadz Abdul Manan. Gimana sih ceritanya bisa menjadi juara berapa kali dan juga sekarang juga aktif berbagai kegiatan kapan? Mungkin secara singkat bisa cerita mulai akhir di mana, besar di mana, dari keluarga. Saya keluarga, latar belakang keluarga lah, masuk pendidikan dan sebagainya. Silakan Pak Abdul Manan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan lahir di Kalianda, tepatnya Lampung di Selatan. Lampung Selatan, betul. Lampung Selatan. Saya belajar Al-Quran dari sejak umur 8 tahun. 8 tahun 8 ya. tahun. Bersama ayah dan ibu. Yang ngajarin ayah sama ibu. Iya, ayah. Kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Kebetulan ayah seorang qori dan mubaligh, kemudian ibu juga qori'ah. Jadi di rumah Cari pasangan qori ya, pasangan qori dan qori'ah. Oh. Setelah itu saya menginjak ke pendidikan di pondok pesantren. Sama orang tua saya diserahkan ke pondok pesantren. Antara di mana? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, Usia berapa di pondok? waktu itu usia sekitar 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Dan waktu itu juga saya baru mulai menghafal Quran di umur 14 tahun. 14 tahun. Ya. Tapi diperkenalkan baca tulis Al-Quran apa itu sejak 8 tahun? Ya, sejak umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Nah, kebetulan waktu itu orang tua saya, ayah saya sendiri
seorang mubaligh, jadi saya diajaklah dengan ayah saya. Kalau ada panggilan acara, atau undangan gitu ya. Iya, itu mulai awal karir saya di situ. Kemudian di tahun 2013 saya diikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten di Lampung Utara. Nah, itu kebetulan MTQ pertama kali saya. Untuk bidang tilawah. Tilawah. Belum tahfidz atau belum? Waktu itu belum menghafal Quran. Belum menghafal Quran. Setelah itu saya pindah ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren saya dikenalkan oleh kiai, namanya Kiai Ahmad Asyiri. Nah, kebetulan beliau juga seorang qari dan hafidz yang ahli di bidangnya. Nah, beliau juga yang mengorbitkan saya setelah orang tua saya. Bisa dibilang beliau itu orang tua kedua saya. Bisa dibilang begitu. Dan kemudian di tahun 2019, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali saya mengenal seseorang qari'ah di Maroko, dan kebetulan beliau teman dekat saya. Kebetulan waktu itu beliau mengabari saya bahwa ada pendaftaran musabaqah tilawatil Quran di Maroko. Dan tahun itu pun saya daftar, mengikuti seleksi dulu. Jadi saya MTQ internasional di Maroko itu bukan melalui pemerintah, Pak. Bukan melalui Kemenak gitu, bukan. Lewat teman. Iya, lewat teman. Qari'ah Maroko. Itu pacar atau? Kira-kira. Hanya teman saja. Teman saja. Kebetulan waktu itu saya seleksi dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan alhamdulillah final diundang langsung berangkat ke sana. Dan tahun itu adalah tahun yang sangat paling berharga bagi saya. Apa juara? Alhamdulillah dapat, walaupun nggak juara 1, tapi alhamdulillah dapat juara harapan 2. Di situ. Iya, di situ. Kalau kita lihat ke belakang, flashback ya Ustadz Abdul Manan ditangani oleh orang tua ya. Orang tua ya, berarti ditangani oleh orang yang tepat. Karena memang ada gen ya, ada keturunan. Begitu juga ketika di pesantren juga mendapatkan bimbingan pembinaan dari orang yang tepat. Apa sih waktu itu cita-citanya? Mungkin sudah terbetik cita-cita waktu masih kecil atau usia 8 tahun, 14 tahun? Waktu usia 8 tahun, pertama kali saya belajar di bidang tilawah mujawad. Cita-cita saya yaitu juara internasional. Juara internasional. Terinspirasi dari orang tua atau memang? Terinspirasi dari qori-qori di Indonesia. Internasional. Siapa yang mulai yang sudah dikenal oleh? Waktu itu orang tua saya mengenalkan seorang syekh di sebuah kaset yang namanya Syekh Mahmud Syahad. Nah, jadi saya terinspirasi. Dulu masih pakai kaset ya? Dulu masih pakai kaset. Jadi masih kecil itu saya dibelikan beberapa kaset tilawah dan kemudian di setel setiap pagi, didengarkan setiap pagi itu. Sambil dipelajari dan diperbaiki ya sebenarnya. Cita-cita menjadi qori internasional. Cita-cita. Dan itu dari mulai 8 tahun ya. Dari 8 tahun. Beruntung juga punya orang tua. Menurut Ustadz itu lebih bagus ditangani oleh kedua orang tua atau memang diserahkan pada pihak orang lain atau kiai atau apa? Kalau menurut saya yang namanya masih kecil ya, itu diserahkan ke orang tua dulu. Karena ibu kan madrasatul ula, betul gitu Pak ya. Nah, kemudian setelah anak ini jadi, diajarkan akhlaknya, diajarkan ngajinya, baru diserahkan ke orang. Jadi perlu memang orang tua yang terjun langsung, sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali. Berapa orang saudara? Saya ada 4 bersaudara. Kebetulan saya ini seorang kembar. Saya Abdul Manan dan adik saya di rumah Abdul Minan. Dua-duanya qori. Jadi anak pertama. Saya anak pertama. Yang 2 lagi juga qori juga. Iya. Pendek kata emang keluarga qori ya. Betul. Luar biasa. Lepas dari Maroko terus kemana lagi? Setelah dari Maroko
Saya mengikuti musabaqah lagi internasional di Mesir. Nah, kebetulan waktu itu Di mana? di Mesir Mesir. tahun 2020. Tahun 2020. Waktu itu ingin berangkat ke sana, tapi berhubung corona Nggak jadi jadi. nggak jadi. Online. Diadakan secara online, virtual. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 di situ. Baru satu di Mesir. Ya, di Mesir. Masuk internasional sebenarnya. Iya. Untuk bidang apa? Tilawah atau Bidang tilawah. tilawah. Seperti itu. Lalu pernah ikut itu di misalnya di MTQ apa namanya provinsi atau nasional misalnya untuk cabang apa tahfidz gitu? Kalau MTQ provinsi kabupaten itu saya pernah mengikuti MTQ provinsi di Banten tahun 2015 Untuk bidang untuk bidang tilawah. tilawah. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Hmm. Kemudian di tahun 2018 saya pindah ke cabang Hifdzul Quran di Majuz. MTQ di provinsi Banten juga. Dan Boleh. waktu itu alhamdulillah juara 1 juga. Kalau boleh tahu lahir tahun berapa sih? Lahir, kalau saya sih masih muda Pak. 20-an, 21, 2002. 2000. 2002. Oh, 2002 sekarang sekitar 19 21 ya. 19 tahun. 19 iya. 19 tahun masih muda. 19 tahun, luar biasa 19 tahun. Apa sih sekarang keinginan? Keinginan saya yang pertama sih ingin membahagiakan orang tua melalui prestasi saya yaitu Al-Quran. Membahagiakan orang tua masih ada. Masih ada alhamdulillah. Membahagiakan orang dengan prestasi. Dengan prestasi seperti itu. Dan ingin menjadi seseorang yang sangat bermanfaat lah di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Bermanfaat Ya. melalui Melalui Al-Quran. melalui Al-Quran. Terakhir aktivitas di mana aja? Terakhir aktivitas saya di kampus Kampus PTI. kampus PTQ aktivitas itu. Juga suka dapat panggilan-panggilan di Ya, bagi alhamdulillah. daerah-daerah. Alhamdulillah suka dapat panggilan di berbagai daerah. Ada cita-cita mau bikin pesantren misalnya, pesan Al-Quran. Kalau cita-cita bikin pesantren, alhamdulillah sekarang sudah dibilang terwujud lah ya. Karena sekarang di rumah sedang membangun pesantren. Apa kira-kira pendapat soal perkembangan penghafal ataupun rumah tahfidz belakangan ini? Perkembangan untuk rumah tahfidz dan pondok pesantren. Ya artinya kecenderungan orang itu masyarakat sekarang kan di mana-mana banyak juga yang bikin rumah tahfidz dan sebagainya. Ini bagus buat untuk dakwah atau ukhuwah atau mempertahankan. Ya ini sangat, kalau menurut saya sih sangat bagus sekali untuk dakwah. Apalagi sekarang zaman sudah Milenial. banget ya. Udah tuh, Jadi sangat miris gitu melihat remaja-remaja zaman sekarang hanya mengandalkan apa ya, kayak skill berjoget-joget lah gitu di suatu forum gitu. Teknologi. bagusnya pendidikan Al-Quran usia berapa sih? Ya, Bagusnya baiknya untuk kalau pendidikan untuk Al-Quran pendidikan Al-Quran tuh bagusnya dimulai dari 7 tahun, 5 TK. tahun TK. TK sudah harus Sudah belajar itu. juga penghafal Al-Quran. Apa kira-kira kesulitannya dalam menghafal itu? Dalam menghafal Al-Quran yang paling sulit itu menjaga. Karena Mengingat menjaga itu sangat susah sekali. dan harus tetap terpelihara gitu. Harus tetap istiqomah. Dalam berapa tahun atau berapa lama sudah bisa 30 juz? Kalau diri saya sendiri cukup lama. Cukup lama, Sekitar 6 tahun. 6 tahun Karena yang dikejar waktu itu nggak cuman hafal, hafal, tapi mungkin ya. yang dikejar. Termasuk juga soal tajwid dan sebagainya ya. Tajwid dan sebagainya. Itu harus diperbaiki. Bagi seorang penghafal Quran, tajwid itu landasan utamanya. Yang mendasar Yang ya. mendasar. Banyak yang komentar bahwa kalau kita sudah menghafal Al-Quran atau belajar menghafal Al-Quran tidak bisa sekaligus juga ada kegiatan sekolah umum atau
misalnya belajar kitab, apa iya? Sebenarnya itu tergantung diri masing-masing, tergantung niat dari awalnya bagaimana. Saya pernah dapat suatu cerita dari Mesir. Kebetulan beliau adalah seorang syekh, namanya Syekh Ahmad Nuaiman. Saya terinspirasi dari beliau. Apa katanya? Beliau itu umur 30 tahun baru menghafal Al-Quran. Baru menghafal Al-Quran. Sedangkan profesi beliau waktu itu adalah seorang dokter. Dokter Dokter anak sekaligus dosen di Universitas Al-Azhar. Beliau baru menghafal Al-Quran itu di umur 30 tahun. Dan alhamdulillah selesai. Jadi pada usia 30 tahun baru menghafal Al-Quran. Mungkin ada metode yang diperkenalkan. Metode yang diperkenalkan yaitu menghafal Al-Quran itu tidak usah banyak-banyak. Jadi metodenya tiap hari. Tiap hari menghafal. Satu hari minimal bagi pemula. Untuk bagi pemula minimal ya 5 ayat. 5 ayat. Ya 5 ayat. Setengah Satu halaman. hari. Itu ya. Satu hari 5 ayat. 5 ayat. Jadi seiring berjalannya waktu menghafal itu akan mudah. Karena udah terbiasa. Karena sudah terbiasa, jadi mungkin bisa nanti satu hari bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Menurut Ustaz Abdul Manan, bagusnya umur berapa sih mulai menghafal Quran? Menurut saya sih bagusnya dari kecil, dari umur. Ada yang bilang kan anak setingkat SD gitu ya, karena lebih cepat, lebih ketimbang yang usia katakanlah udah usia remaja. Nah, iya. Tapi tadi kalau cerita Abdul Manan dokter di Mesir, usia 30 baru hafal Usia 30 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Ya. Waktu masih anak-anak dia belum diperkenalkan. Belum diperkenalkan. Dan alhamdulillah beliau tuh metode menghafalnya ini metode menghafal beliau ya. Metode menghafal beliau itu 1 hari 2 ayat. 2 ayat. 1 hari 2 ayat. Itu menghafalnya sehabis maghrib. Itu beliau. 1 hari 2 ayat. 1 hari 2 Bagaimana ayat. resepnya untuk menjaga? Karena kadang-kadang kan ada yang bilang saya udah hafal 5 juz, udah hafal 10, tapi hilang lagi. Gimana tuh cara menjaganya supaya tetap hafal dan mengingat? Cara menjaganya dengan murojaah. Murojaah di sini dikenal dengan mengulang. Jadi harus dengan guru atau cukup misalnya sendiri dia mengulang sendiri? Kalau mengulang itu sendiri. Tidak harus ada pembina atau pembimbing enggak? Ya, boleh sendiri, boleh ada pembina. Tapi lebih baik sih sendiri. Seperti itu. Yang berpengaruh terhadap lambatnya kita menghafal atau suka lupa, gak gampang mengingat, apa sih persoalan? Ya mungkin dari perilaku ya. Ada nggak faktor ekonomi gitu? Kalau faktor ekonomi mungkin ada. Atau situasi lingkungan? Situasi lingkungan ada. Ada. Sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi sekali. Ya. Contohnya seperti ini, teman lagi main kita, Ya. ada nggak kejumut atau bosan gitu? Satu saat sempat bosan juga untuk menghafal? Kalau diri saya jujur sempat merasa bosan. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak harus dituntut terus belajar, tapi ada waktu fresh juga. Ada waktu untuk karena otak juga butuh istirahat. Ya. Ada refreshing. Ya, refreshing juga. Mungkin setelah refreshing baru. Kalau diri saya sih refreshingnya itu yaitu di MTQ. Gimana cara motivasi anak-anak kita yang sekarang di Wahid Hafid kan masih anak-anak? Ada nggak pesan-pesan atau nasihat yang perlu disampaikan? Kalau nasihat saya sih cukup simpel aja Pak. Menghafal Al-Quran diniatkan karena Allah, dan niatkan suatu saat ketika orang tua kita sudah tidak ada, niatkan ketika kita membaca Al-Quran itu untuk pahalanya supaya mengalir ke orang tua kita yang sudah tidak ada. Jadi sebagai bentuk doa sebagai dan bentuk persembahan doa kita kepada orang tua. Seperti itu. Selain itu juga orang tua mungkin merasa sangat bangga memiliki seseorang anak
yang menghafal Al-Quran. Itu menjadi suatu kebanggaan yang sangat ini sekali, super sekali menurut saya. Pendengar di mana saja berada, WH Podcast baru saja berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang baru 19 tahun tapi sudah banyak dapat memperoleh juara di Mesir, Maroko, dan dalam usia yang masih muda sudah mampu menghafal Al-Quran dan mengingat mungkin ya untuk 30 juz. Saya kira ini satu hal yang membahagiakan buat kedua orang tuanya. Siapa sih yang nggak bangga dengan anak yang punya prestasi demikian rupa? Dan salah satu kunci bagaimana orang tua bisa masuk surga ya dengan anaknya yang soleh. Saya kira ini menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Manan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan.